Kami yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini dalam belajar pendalaman firman Tuhan, di mana tema kita hari ini yaitu benarkah chip adalah penggenapan 666 bagian yang kedua, karena bagian yang pertama di video sebelumnya. Kita akan baca suatu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Saya loncat terus ayat yang ke-13 dan ke-19. Begini firman Tuhan. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahnya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Hal itu akan menjadi kesempatan bagi kamu untuk bersaksi. Ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Di mana masa yang sangat sukar, sangat berat, sangat mencekam, dan itu belum pernah terjadi dan akan terjadi di masa di mana orang yang bisa berjual beli itu harus memiliki tanda nama binatang. Kalau kita baca kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16, itu di mana dikatakan nama binatang dan tanda bilangan binatang itu baik di tangan kanan maupun di dahi. Yang menjadi suatu misteri sehingga banyak menafsirkan bahwa bilangan 66 ada yang berupa benda yang disebut dengan chip, bahkan ada juga yang menafsirkan itu berupa tulisan seperti kain yang diikatkan di dahi atau di tangan. Ada juga yang menafsirkan berupa besi panas yang ditempelkan di tangan kanan maupun di dahi. Tetapi Alkitab tidak mencatat dengan jelas, dengan menunjukkan apakah itu berupa benda atau bukan. Jadi ini sebuah misteri. Tetapi Alkitab mencatat dan mengingatkan setiap pribadi kita. Di ayat yang ke-18 dalam kitab Wahyu pasal 13 dikatakan, yang penting, ini perlu yang kita harus garis bawahi, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Garis bawahi lagi, hikmat, bijak, bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi Alkitab mengajarkan setiap hidup kita harus berhikmat. Bagaimana caranya kita memiliki hikmat? Dalam kitab Amsal dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Jadi setiap pribadi kita hari-hari ini lebih banyak membangun hubungan intim dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan apabila terjadi masanya
di mana setiap orang harus memakai tanda tersebut, boleh berinteraksi untuk berjual beli, maka setiap pribadi kita sebagai orang percaya yang hidup dalam firman Tuhan dengan tegas harus menolak, baik itu berupa benda yang disebut chip atau apapun itu. Sebab Alkitab telah menulis, di mana di Wahyu pasal ke-13, pasal 13 ayat 16 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ini yang perlu kita garis bawahi, nama binatang dan bilangannya. Kalau bilangannya itu adalah dijelaskan di ayat 18 adalah 666. Jadi lebih terpenting dalam hidup kita dalam kekristenan adalah bagaimana setiap pribadi kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sebab di dalam Injil Lukas tadi dikatakan seluruh dunia akan mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa yang mencekam, di mana dikatakan di ayat yang ke-9 Lukas pasal 21 tadi yang telah saya bacakan, akan terjadi peperangan, pemberontakan, gempa bumi di ayat yang ke-11, dan penyakit sampar dan kelaparan yang melanda di berbagai daerah di muka bumi ini. Oleh karena itu, setiap pribadi kita harus senantiasa hidup dalam firman Tuhan, pertahankan iman, tetap percaya dan menerima dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sebab Dialah Sang Juru Selamat yang memberi kehidupan bagi setiap pribadi kita. Makanya dikatakan di ayat yang ke-19 dalam Injil Lukas pasal 21, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini yang luar biasa. Jadi buat Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu risau, jangan terlalu begitu bimbang tentang mana yang benar, mana yang salah, tentang penggenapan 66, apakah itu chip, apakah itu berupa kain, apakah itu berupa benda yang lain. Tapi yang pasti saya ingin sampaikan, tetap hidup dalam firman Tuhan, tetap percaya Tuhan, jangan jual iman oleh sesuatu apapun. Biarlah setiap hidup kita semakin hari semakin cerdas di dalam pengiringan akan Tuhan, cerdas dalam iman. Oleh karena itu, cintai firman Tuhan, tetap baca firman Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan, senantiasa biarlah hidup kita senantiasa dimerdekakan, dikuduskan oleh firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.